Perkenalkan, nama saya Iksandro Cahyo Putoni, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 080532502799. Di sini saya akan menerangkan tugas pertama saya tentang praktek TypeScript. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita menggunakan Visual Code. Oke, Visual Code ini kita pertama-tama ngecek dulu apakah Node untuk itu terinstall, terus npm terinstall, dan TypeScript-nya terinstall. Kita cek dulu node-nya. Oke, sudah terinstall node-nya, npm-nya. Untuk instalasi script. Oke, untuk TypeScript-nya tsc ya. tsc kan? Oke, benar, TypeScript v. Oke, TypeScript sudah terinstall. Baik, kita mulai saja. Pertama-tama kita di folder ini dulu harus melakukan inisiasi. Nanti ada file config yang akan muncul. Perintahnya oke, langsung muncul ds configuration. Nah, di sini ini untuk config-nya kita akan menaruh file-file utama. Misalnya kita mau ngedit file-file yang baru atau menambahkan file baru di folder dir, nanti hasilnya nanti dikonvert untuk JS-nya di folder dist ya. Kita buka dulu flashnya agar folder berjalan. Oke, kita jalan lagi. Oh, karena belum ada scriptnya ya. Yaudah, kita langsung aja kita buat new filenya, new folder aja dulu, new folder, karena nanti dia akan taruh di RSC. Kita harus buat folder baru. Kalau tidak dibuat folder baru, dia tidak akan mengeksekusi file tersebut. Oke, SRC sudah dibuat. Nah, kita di sini kita buat new file index.ts. Oke, kebetulan script tugasnya sudah saya buatkan. Ini soalnya. Oke, kita bahas dulu soal pertama ya. Soal pertama ini kan buatlah pola segitiga dari NIM, ambillah 3 digit terakhir dari segitiga, contohnya ini dengan tinggi segitiga. Buat program TypeScript cetak kotak dengan pola berikut. Oke. Di sini nanti kita mulai aja ya. Di sini kita buat NIM-nya tuh di global function, di global variable, taruhnya di atas function ini. Misalnya kita buat variabelnya NIM dengan karakter seperti ini. Oke, kita buat fungsinya untuk soal pertamanya ini close log untuk menampilkan pesan yang ada di dalam kutip ini. Soal pertama pola segitiga. Oke, terus kita buat dulu variabel tinggi untuk menentukan 3 digit terakhir. Ngambil 3 digit, ngambil digit terakhir sih, bukan 3 digit ya. 3 digit terakhir dengan cara membaca panjang dikurangi 1 dari NIM tersebut. Oke, terus di sini kita tampilkan, dimunculin di clause-nya di terminalnya NIM-nya berapa. Kita ngambil dari atas langsung. Terus kita tambahkan di terminal lagi digit terakhirnya berapa.
digit terakhir yang tadi, digit terakhir udah dikurangi 1 karena mulainya dari 0, jadi harus dikurang 1. Oke, terus ini tinggi tiganya nanti bakal sama dengan digit terakhirnya. Oke, langsung kita lanjut. Di sini kita buat for untuk pengulangan hasil dari runtutan tersebut. Kita coba compile dulu ya. Nah, setelah dikompil dia akan membentuk file-file baru di sini. Oke, kita bisa langsung jalankan index.js-nya. Oh, tadi belum kesimpan ya. Kita ulang lagi deh. Kita hapus ini filenya. Ini belum di save, makanya tidak ngebentuk folder yang baru ini. Oke, kita save dulu. Ini kita close. Kita dia masih ada crc ya. Kita buat file baru aja. Index.ts yang tadi coba kita compile ya. Nanti di sini akan muncul folder baru nanti buat outputnya. Kita compile menjadikan JS. Oke, nah sini berhasil nih. Jadi kita kerjanya untuk ngedit itu di sini aja, dan untuk hasil outputnya di sini. Untuk menjalankan hasil outputnya kita bisa ngikutin perintahnya tsc garing di pakai tsc, tapi karena ini JavaScript kita pakai Node untuk menjalankan JavaScript-nya ya. Node index.js. Oke, salah di sini karena dia masuk folder. Jadi st garing. Oke, sudah jalan ya. Di sini kenapa tidak jalan? Kayaknya belum. Oh, karena index.in-nya pas dikompil dia belum di save, makanya tidak muncul apa-apa di sini. Oke, kita save dulu. Kita compile lagi. Oke, selesai compile kita majukan lagi. Oke, kita udah mulai ya di sini ya. Udah muncul nih. Nah, kita jelaskan di sini dari nim terakhir 4, dia akan mengambil angka 4 di digit terakhir. Terus tingginya bakal jadi sesuai dengan tinggi 4 ini. Nah, di sini for loop ini untuk menentukan baris dan kolom. Ini untuk tinggi barisnya berapa dari 4 itu, dia nanti akan berbatasan sampai dengan tinggi yang di sini 4. Oke, dia akan berhenti. Oke, dan untuk barisnya sendiri kita kan harus menampilkan angka kan. Nah, di sini pas lagi looping, dia kita pakai for loop dengan kolom. Jika dikurang dari barisnya misalnya baris yang di sini tuh ada ditambah terus, nanti dia akan menambah sampai berhenti di sini. Ini pun akan berhenti, dan tapi di sini akan nambah outputnya akan menambahkan sama kolom. Di sini akan menampilkan spasi. Oke, output spasi lagi dengan yang baru lagi, dengan tambahan lagi sampai gitu melakukan selesai itu, dan dia akan menampilkan hasil outputnya. Tapi di sini belum selesai outputnya muncul karena ini function, kita panggil lagi functionnya untuk memanggilnya. Oke, sama halnya nomor 2 kan buatlah deret aritmatika, ambil 2 digit terakhir, jadikan angka awal deret, ambil 3 digit terakhir dari belakang. Jika berbeda step, buatlah program terakhir untuk mencetak aritmatika tersebut. Oke. Di sini harus kita menentukan nilai awal aritmatikanya itu berapa. Jumlah dari 2 digit terakhirnya.
kalau kita bisa lihat di sini 2 digit terakhirnya ada 14, kita udah menentukan itu 14, di sini nanti 14. Terus untuk digit akhirnya ditambah 10, jadi sekitar 20 sekian ya, 20 sekian. Oke, 20 batasnya tuh oke, 5 digit ke belakang. Nanti beda stepnya dia ngambil 3. Di sini kita mulai kita ngambil nim di atas, terus yang tadi seperti ceritakan ngambil startnya berapa, ngambil 2 digit terakhir dari NIM. Nanti dia kita bisa pakai perintah parse integer untuk membagi karakternya itu untuk mengambil 2 angka di belakangnya. Nah terus apa yang beda di belakangnya, terus ini ngambil 3 digit lagi ke belakang, ngambil yang 3 ini 0 kali 5. Oke, untuk beda stepnya sendiri ditambahin 1 dari 5 itu, ditambahin 1. Nah itu kan nanti jadi bedanya. Nah di sini kita pakai untuk menentukan apa, kita mengisi area-area tersebut karena nilainya itu kan enggak, ada beberapa aja yang harus dimasukkan, ada yang enggak kan. Nah di sini kita memakai variabel array berbentuk number. Oke, lakukan pengulangan lagi. Jika kurang dari 10 maka hasilnya akan di-push. Nah terus setelah selesai dia akan menampilkan hasil join tersebut dan akan ditampilkan lagi soal kedua. Jadi misalnya kayak di sini batasannya 2 digit terakhir 14 kan, tadi 14 ya, 14 kita lihat di sini mulai dari 14 sampai 5 kali. Untuk penambahannya 6, untuk beda stepnya 6 6 6 6 6 sampai 10 kali, 10 kali aja. Oke, lanjut ke soal ketiga. Soal 3 karena dia meminta bilangan prima, kita harus tentukan dulu bilangan primanya, baru kita bisa membuat looping untuk pengulangan angka tersebut. Karena si komputer tidak bisa mengidentifikasi bilangan prima, kita buat identifikasi dulu bilangan primanya. Pertama, kita buatkan fungsi namanya isPrima dengan tujuan boolean. Jika n kurang dari 1 balik salah, kalau misalnya itu nanti ada match quit ini untuk menentukannya. Oke, lanjut ke fungsi yang utamanya di soal 3. Di sini kita mengambil 2 digit terakhir. Di sini 2 digit terakhir di sini 2 digit terakhir nih. Ini nih. 2 digit terakhir sama kayak tadi, 14 nilainya. Terus 2 digit terakhir itu untuk batasan berapa yang dimunculkan, pengulangannya berapa kali, itu 10 kali, ditambah 10, jadi 13 tambah 10 ini 23. Oke, bukan 13, 14 ditambah 10 jadi 24. Oke, batasan nilai akhirnya ya. Nah kita buatkan konstanta prima sama seperti tadi, kita buat array satu dimensi untuk jenis variabelnya jenisnya number. Di sini kita bisa masukkan looping lagi untuk pengulangan di sini untuk mengetahui bilangan primanya. Batasannya sendiri tadi sudah ditentukan adalah 2 digit terakhir 14 dan batasan akhirnya angkanya 15. Jika dia dipilih dari situ, nanti lihat dia pengulangan terus. Nanti kalau misalnya cocok diambil function isPrima lagi, kalau misalnya cocok dia langsung munculkan, kalau enggak akan dimunculkan. Kalau cocok keluar terus sampai looping selesai. Oke, itulah tugas saya untuk tugas 1 saya untuk tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.